Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Trialafianti, nomor induk mahasiswa 20060674017 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2020A. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal pertama, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Mengenai jawaban saya, yaitu dengan belajar dan mengamalkan ilmu pendidikan kewarganegaraan di kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Karena mahasiswa merupakan kader bangsa yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, negara bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda atau mahasiswa yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi dan juga memiliki semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh semangat nasionalisme tersebut adalah sebagai generasi muda kita wajib mendukung produk lokal Indonesia dengan cara membeli produk lokal dan menggunakannya sebagai bentuk dukungan bagi usaha kecil dan menengah atau biasa kita sebut UKM. Para pengusaha produk lokal ini juga merupakan bagian dari perekonomian Indonesia. Menggunakan produk lokal secara perlahan juga membantu meningkatkan nilai mata uang rupiah, serta menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik, di mana kemudahan mengakses internet dan konten yang kita buat atau terima terkadang memiliki konsekuensi positif dan negatif. Sebagai generasi muda, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak, dimulai dengan membuat konten dan mendistribusikannya untuk menanggapi konten yang diterima. Kita dapat menggunakan jejaring sosial dan internet untuk bekerja atau bertukar ide dan informasi positif. Jangan sampai media sosial menjadi sugesti untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan informasi hoax. Jika kita menggunakan media sosial secara positif, nantinya kita juga merasakan dampak positif tersebut. Soal kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan: 1. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? 2. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Saya akan menjawab soal yang pertama. Negara dikatakan berdaulat atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi itu ada batasnya, yaitu sebatas wilayah negara tersebut. Dalam mengimplementasikan kedaulatan negara, negara memiliki wilayah yurisdiksi. Yurisdiksi ini diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara, yaitu kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara, dan setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui masyarakat internasional. Setiap negara berdaulat memiliki hak eksklusif atau exclusive right, yaitu kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, menerima atau menolak kedatangan orang asing, dan yurisdiksi penuh atas tindakan pidana yang terjadi di wilayah negara. Serta saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Dalam hubungan antar negara, pengakuan berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara menjadikan status negara yang diakui tersebut sebagai subjek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi. Akibat
hukum dari adanya pengakuan adalah bahwa pengakuan merupakan atribut kedaulatan negara, dan dengan adanya pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintah negara tersebut, karena pemerintah itu merupakan satu-satunya organ yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara. Di samping itu, pengakuan negara, sekalipun pengakuan tersebut diberikan, maka akan tetap ada walaupun bentuk negara mengalami perubahan meskipun pemerintahannya sering berganti. Soal ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Saya akan menjawabnya. MPR berwenang untuk membuat konstitusi. Namun, apabila konstitusi tersebut tidak sesuai, maka pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002, bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Soal nomor 4, John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan, dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain-lain. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi, kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tergantung situasinya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing. Supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang, bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Soal nomor 5, yakni agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ide saya yang pertama, memperbaiki dan memperkuat institusi pemerintahan, yaitu penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdi kebenaran, keadilan, dan juga kepastian hukum. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, melakukan penyuluhan hukum terhadap remaja dan orang dewasa, baik secara langsung maupun melalui konten media sosial. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.